dalam masalah perkawinan, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kalian seumpama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna dulu dua. Dua dulu. Sebab apa? Hudna libasul lakum wa antum juga libasul lahun, sama. Konsepnya seperti pakaian. Nah, kalian kalau seumpama saling menutupi, tapi Allah memerintahkan dua dulu. Fitrah manusia itu dua. Fitrah manusia, perintah pertama itu dua. Kalau bisa tiga. Rasulullah rubah. Kalau lebih hebat lagi empat. Tapi wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau seumpama tidak bisa berbuat adil maka cukup satu. In khiftum, sudah ada in khiftum lagi. Ini kalian harus paham bahwa in itu apa. Kalau kalian seumpama dikata Jawahirul Balaghah, seumpama in itu apa? Beda dengan law. In itu beda dengan idza. Kalau in itu li'usri husulil musnad. In qama Zaidun. Kalau Zaid berdiri, Zaidnya lumpuh. Musnadnya di husulnya sulit. Sudah itu khiftum lagi, wedi. Lamun siraku umpamane wedi. Beli berbuat adil. Itu artinya kalau seumpama dilihat dari karakteristik dawe Gusti Allah secara sasta, itu artinya laki-laki itu untuk kemungkinan tidak bisa berbuat adil itu sangat sangat kecil. Laki-laki itu diberkati oleh Allah satu potensi untuk bisa berbuat adil. Sehingga Allah bicaranya dengan in, bukan idza, bukan law, bukan wa idza khiftum, bukan walau khiftum, wa in khiftum. Jadi Allah takdilunya laki-laki itu sangat sedikit sekali. Sulit ditemukan. Karena musrih usulil musnad. Nah ini, di sini kadang-kadang ada yang protes. Ya nggak bisa. Nggak bisa bagaimana? Yang namanya laki-laki itu. Katanya kalau seumpama kawin dengan perempuan yang lain itu berarti kan kalau seumpama mesti lebih mencintai satu dengan yang lainnya. Nggak bisa itu, nggak bisa berbuat adil. Nanti yang sama istri mudanya mesti lebih cinta. Kalau istri tua kan sudah kayak demek gitu kan. Kayak gombal, baunya apek. Jadi kalau dipandang juga sepet mata aku jadi. Tapi kalau sama perempuan itu jadi bakal ketemu bari rabi tua aku merengut, tapi bakal ketemu bari rabi nom aku nyengir baik. Beda. Benal nyengir wal merengut. Itu sudah beda. Maka dari itu kata-kata kaum feminisme zaman sekarang itu gender itu nggak bisa kata, nggak bisa adil, nggak bisa. Lah ini orang semacam ini dinafsiri Al-Quran dengan caranya sendiri. Allah ambil cara in khiftum. Lah itu sih namanya prakteknya, realitanya. Ada nggak laki-laki yang bisa sama mencintai satu istri dengan yang lainnya? Saya bilang, sekarang saya tanya, ukuran adil apakah ukuran cinta? Oh bukan. Kenapa? Cinta perasaan. Perasaan itu bukan termasuk kekuatan manusia. Itu kuat dari Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Manusia tidak bisa. Perasaan haram mencintai orang. Ada enggak haram mencintai orang? Kalian diharamkan mencintai istri orang. Loh, mencintai istri orang kok haram? Ya kalau seumpama istrinya kalian nggak cantik, ada istrinya Ibnu Akil cantik, yang mesti perasaan demen si anak. Tapi kan yang haram kan bukan perasaannya, apa maksiatnya? Ngelirike ku haram. Apa banding palirik-lirik tuh haram. Kemaksiatan yang haram, kalau perasaan nggak bisa. Ya kan? Walaupun ada sekalian, ada yang mengatakan bahwa amal hati juga diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kajiannya lagi-lagi bukan kajian syariat, itu kajian tasawuf. Nah, itu ada sekali. Jadi ukuran syariat, standarisasi syariat keadilan itu bukan cinta. Kalau masalah cinta nggak bakal bisa orang tuh. Kalian lebih mencintai sama si jine wonge blesak, yang satunya wonge ayu, kongkon pada, ya angel aja. Ya tak? Bahkan yang ashabul blesak dia beli bakal demen kan. Tapi kalau waduh ini kok uangnya ayu masya Allah, ya kan? Lah ini mesti bakal lebih cinta. Ya itu sejelas, itu manusiawi namanya. Itu nggak kuasa. Manusia itu urusan Allah. Jadi Allah tidak akan membebankan saya kira mas. Satu nomor dua. Kalau seandainya memang standarisasinya cinta, kenapa Rasulullah lebih mencintai Siti Aisyah daripada yang lainnya? Ketika ditanya, ya Rasulullah,
istri-istrinya panjenengan yang paling engkau cintai? Kata Rasulullah, Aisyah. Kenapa? Wong Siti Aisyah paling ayu. Manusiawi. Lamun Kanjeng Nabi jawab Saudah, wah Kanjeng Nabi bodoh Siti Saudah beli ayu sih ya. Kalian ini beli fitri kan, beli fitri ya. Tapi Siti Aisyah kalau udah pantas kalian mantuk-mantuk panus ya Aisyah wong ayu. Disebut aja Humairah. Ada sekalian, manusia yang paling engkau cintai siapa ya Rasul? Abuha, bapaknya, Abu Bakar As-Siddiq. Nah sekarang kita bahas. Rasulullah saja di antara istrinya yang paling dicintai ada Siti Aisyah. Kalau seandainya memang standarisasi daripada syariat untuk berbuat adil itu cinta, berarti Rasulullah tidak termasuk orang tidak bisa berbuat adil. Kalau seumpama Rasulullah tidak bisa berbuat adil, kenapa Rasulullah punya istri banyak? Jadi bagaimana? Apakah ini hadis salah? Tidak. Rasulullah salah? Tidak. Yang salah siapa? Mindsetnya Anda yang salah. Bahwasanya standarisasi daripada berbuat adil itu bukan cinta. Apa? Nafaqah. Ya kan? Jadi ari demen sis urusan kalian lah demen. Luwih demen ning sing enom daripada sing tua. Iya, wis urusan kalian tapi cukup ana ning ati aja lok nglaraken. Aja jangan sampai menyakiti keduanya. Tapi di saat urusan nafkah sama. Yang perempuan yang muda dikasihnya uang 1 juta, yang tua dikasih 1 juta. Kalau seumpama digauli yang mudanya seumpama dengan cara mesra dan lembut, ya bagus dirayu-rayu. Nah, sing tua iku dirayu-rayu walaupun ning ati enek kaya dirayu sing dirayu bagus aja bagus masyaallah. Kelek emang gue enak pisan ngonon bae kan. Sewangi bunga kasturi itu kan. Ya padahal apok julipok gitu. Tapi di alam tuh yang kira-kira sama aja sampai yang muda itu dielus-elus, sing tua ditarik-tarik, pelosok akan jangan cepet ragat lah, jangan seperti itu. Itu namanya menyakiti. Artinya apa? Ada sekalian. Itulah nafkah yang seperti itu. Dan itu sebetulnya bisa dilakukan oleh laki-laki bisa dengan usaha dan ikhtiar cara karena itu ibadah. Berat, ya memang berat karena itu ibadah namanya juga. Ya kan? Lah itu maka dari itu kemudian kawin punya istri 2 dan 3 dan 4 itu apakah itu sunnah Rasul? Sunnahnya terletak di mana? Masannahu Rasulullah itu terletaknya bukan di adaduz zaujat. Bukan di bilangan 1, 2 dan 3-nya. Bukan berarti kalau seumpama kita punya istri 1 tidak 2 dan 3 berarti tidak mengikuti sunnah Rasul. Bukan. Bukan seperti itu. Ini adalah hanya proses penyelesaian satu kasus-kasus sosial kemasyarakatan yang memang terjadi di manusia. Kalau seandainya tidak dikawin oleh kalian daripada berbuat zina dengan orang lain. Lah kemudian, jadi ada sekalian apa sih sunnahnya Rasul? Sunnah Rasul ya. Rasul itu ketika kawin dengan orang apa? Istrinya nomor 2-nya lebih tua. Kemudian juga diambil daripada orang yang nggak punya. Adanya sudah punya anak. Makanya seringkali datang orang, kadang-kadang orangnya kulitnya hitam tuh, ya Rasulullah zawidni, ya Rasulullah kawini saya punya anak banyak. Jadi dia nggak punya. Dia orangnya nggak cantik lagi, saya tidak cantik lagi. Siti Saudah itu pada waktu mau dikawin oleh Rasulullah, kata Rasulullah nanti dulu ya Saudah. Nanti saya tawarkan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, zawijha ya Abu Bakar. Kawin nih dia. Abu Bakar dulu. Ya Saudah, sayanya sudah 7. Jadi nanti saya tawarkan dulu ya kepada Abu Bakar. Abu Bakar melihat Siti Saudah, uangnya wis tua, nyonyol saya sudah tua, sudah ubah nanya. Di dalam Masya Allah mengenai temen bisa sumo kebanting kita mengenai wis. Maka kata Abu Bakar, begini ya Rasulullah, jadi kebetulan saya itu hari-hari ini sangat disibukkan oleh bisnis saya dan perdagangan saya. Jare Kanjeng Nabi, wis. Aja kedawan ngerti. Aja kedawan batu belenak beat yang mana wis. Wis Abu Bakar beli gelam tah. Ya niku Kanjeng Nabi kok lagi sibuk. Oh iya, wis. Jangan sabar aja sibuk mon wis. Ya, itu di dalam Sayyidina Umar sudah nyangka. Dari Sayyidina Umar pasti terus Abu Bakar kita. Pasti bae Kanjeng Nabi pasti. Dari Kanjeng Nabi yang Umar zawij nyata baik.
Akhirnya jadi Umar dados ngeten Kanjeng Nabi, anu jadi hari kula kumaha wis saja hari-hari maning wis. Utsman, Abdurrahman bin Auf juga tidak. Kata Rasulullah, ya Saudah, nanti kebetulan yang ada di sini mungkin dia ada uzur, nah itu dimaklumi, nanti dah menunggu keputusan Allah nanti siapa yang akan menjadi suami kamu. Iya baik ya Rasulullah. Begitu Rasulullah kira-kira malam itu lewat di satu tempat, itu lewat rumahnya Siti Saudah lagi nangis dengan melantunkan syair. Kira-kira artinya ya, manusia yang mulia siapa lagi yang mau dengan saya sudah tidak cantik lagi, udah badannya gemuk, baunya tidak wangi lagi, kemudian sudah beruban, saya gigi sudah banyak yang sudah lepas. Siapa ini? Allah langsung menurunkan Rasulullah, ya Muhammad kawini dia, langsung tepuk. Ya Saudah, yang mau dengan kamu, kawin dengan kamu, itu adalah orang yang paling mulia di antara mereka. Siapa ya Rasulullah? Anak dikawin. Wis Sayyidina Umar beli gelem, Abu Bakar beli gelem. Nah ini. Jadi orangnya tidak lebih cantik dan tidak lebih kaya. Jadi itulah. Dari standarisasi kalian kalau seumpama ikut ke akhlaknya baginda Rasul, ini kadang-kadang nih laki-laki suka resein laki-laki. Laki-laki kadang-kadang punya alasan asal kawin dengan istrinya 2. Ngapa sih? Sunnah Rasul untuk tidak. Sunnah Rasul apa? Ditambah dengan sunnah Rasul. Bakal 4 sunnah muakkad. Muakkad apa sih? Main muakkad bae sih. Enggak boleh begitu kalian sih. Enggak boleh, jangan coba asal muakkad aja. Mana begitu. Nah sekarang begini. Kalau seumpama sunnah itu masannahur Rasul, yang dipelajari bukan jumlahnya. Kalau jumlah itu adanya di Al-Qur'an. Ya di hadisnya Rasulullah juga ada. Cuma kan yang dilakukan oleh Rasulullah kan tidak seperti itu. Yaitu apa? Nilainya yang kita ambil tuh. Apa sih? Rasulullah itu ketika kawin ngambil istri kedua dan ketiganya apa? Satu orang tua yang sudah tidak cantik lagi dan orang yang tidak kaya. Itu namanya sunnahnya Rasul. Makanya yang namanya orang kawin itu ada kawin ta'adduduz zaujat, itu ada ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasul, ada ittiba'us syahwat, mengikuti syahwat tapi mengatasnamakan sunnah. Nah itu. Kalau kalian ittiba'us sunnah, cari tuh yang lebih tua. Bukan nggak boleh, srok. Harap dulu, harap papat, ngambil aja di terminal tuh situ kan di lampu merah kan banyak tuh. Ibu-ibu yang minta-minta sambil nginang-nginang itu diambil kalian 4 aja diambil. Insya Allah kalian pahalanya dapat besar. Yo angel pisan juga usaha apa sih? Susah aja, berat ya berat tuh namanya juga orang kawin berat, namanya ibadah kepada Allah berat. Nah itu ada sekalian.